Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Rabu 26 April 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, usai libur Idul Fitri, tingkat kehadiran aparatur sipil negara dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal mencapai 80 hingga 85%. Mereka yang tidak hadir akan diberikan sanksi teguran kedisiplinan kerja. Rombongan Sekretaris Daerah Mandailing Natal Ala Mulhak Daulay melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal usai perayaan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sidak yang dilaksanakan Sekda ke kantor Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini terpantau dalam kehadiran para aparatur sipil negara dan tenaga honorer mencapai 80 hingga 85%. Mereka hadir mengenakan pakaian putih hitam dan tiba tepat waktu, serta ikut melaksanakan apel di setiap instansi masing-masing. Sekretaris Daerah Mandailing Natal Ala Mulhak Daulay mengatakan ASN atau tenaga honorer yang tidak hadir tanpa keterangan akan diberikan sanksi teguran kedisiplinan kerja, namun tetap melihat alasan ketidakhadiran para pegawai di lingkungan pemerintah daerah Mandailing Natal. Nah, sesuai dengan ketentuan itu juga nanti bisa saudara konfirmasi sama Pak Amit, PP berapa yang akan dipakai, tetap kita berikan surat teguran untuk itu. Tapi harus kita lihat juga maknanya ketidakhadiran itu kan ada beberapa sebab. Bisa saja istri sakit, orang tua sakit, dan lain sebagainya. Atau sedang berada pada satu tempat karena ada alasan penting seperti perkawinan, karena sedang juga dilaksanakan juga itu. Sehingga nanti ada beberapa pegawai negeri kita yang tidak sempat hadir untuk melaksanakan apel seperti biasa setelah Idul Fitri ini. Di hari perdana kerja usai Lebaran Idul Fitri ini, para pegawai terlihat membersihkan ruangan yang berdebu serta membersihkan halaman kantor yang dipenuhi daun-daun yang berserakan. Mereka juga sudah aktif beraktivitas bekerja baik di bagian administrasi maupun di pelayanan. 4 hari pasca Lebaran, Hari Raya Idul Fitri kemarin, jalur arus mudik balik di sepanjang Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kuala Hulu dan Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, arus kendaraan padat merayap. Pantauan arus kendaraan mudik mulai padat dan merayap sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang malam hari. Meskipun lebih 100 personil petugas kepolisian Polsek Kuala Hulu tergabung dari PKO dari Polres Labuhan Batu dan Poldasu di lokasi titik jalur rawan kemacetan, namun karena padatnya puncak arus mudik dan balik kendaraan dari Medan menuju Pekanbaru, sehingga antrian kendaraan tidak dapat dihindarkan, terutama di jalur persimpangan dan tempat keramaian. Kanit Lantas Polsek Kuala Hulu Ibda Zulkarnain menjelaskan, dalam pengaturan jalur lalu lintas Polsek Kuala Hulu mengerahkan kekuatan penuh mengatur jalur lalu lintas arus mudik balik, dan meskipun arus kendaraan padat merayap namun tidak terjadi kemacetan dan antrian panjang kendaraan. Kami dari Pospam 2 Ekanopam dan Posyan Alam Butik Saga untuk saat ini berupaya untuk melancarkan arus lalu lintas yang datang dari arah Medan, terpantau aman lancar, padat merayap. Yang dari arah Rantau Prapat kita pantau juga padat merayap, namun tetap bisa berjalan karena kami pengaturan seluruh personil kekuatan full turun ke jalan. Pada malam hari, jalur arus lalu lintas kendaraan kembali normal dan lancar. Sementara itu, pihak kepolisian menghimbau kepada para supir untuk berhati-hati agar tidak memaksakan mengemudikan kendaraannya dan segera beristirahat di tempat aman yang telah disediakan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Informasi selanjutnya pemirsa, pelabuhan penyeberangan Tomok pada hari terakhir libur Lebaran sangat ramai dikunjungi wisatawan dari luar daerah. Puluhan kapal tradisional yang sedang berlabuh di pelabuhan penyeberangan Tomok di Kecamatan Simanindo, Samosir ini lalu lalang mengangkut wisatawan dari Parapat. Wisatawan yang memasuki Tomok dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000 per orang.
Salah seorang petugas pelabuhan, Irwandi, mengatakan lonjakan kunjungan wisatawan sudah terlihat mulai dari tanggal 20 April 2023 hingga mencapai ribuan orang. Irwandi juga mengatakan kedatangan para pengunjung ke Tomok terus terjadi mulai dari pagi hingga sore hari. Sesuai hasil data rekapitulasi wisatawan yang berkunjung kali ini hingga ribuan orang menggunakan jasa penyeberangan dari kapal-kapal tradisional. Adapun kapal-kapal tradisional yang beroperasi kali ini diperkirakan hingga 80 unit untuk mengangkut para wisatawan dengan rute pelabuhan penyeberangan Parapat ke Tomok. Dari Parapat ke pelabuhan pariwisata Tomok ini. Sampai sekarang bisa kita lihat kan di mana pengunjung yang datang sangatlah ramai. Mulai tadi seperti hari ini, mulai tadi pagi sampai sekarang pengunjung masih tetap berdatangan dengan begitu ramainya. Akan tetapi kapal dan persiapan seperti life jacket, naipes itu selalu ada. Salah seorang wisatawan yang sedang berkunjung ke Tomok, Roy Panggabean, mengatakan mereka menggunakan kapal tradisional langsung dari hotel sebelum menuju Tomok. Para penumpang terlebih dahulu berkeliling menikmati keindahan kawasan Danau Toba untuk melihat objek wisata batu gantung dan para penumpang hanya membayar sebesar Rp35.000 per orang pergi dan pulang. Roy berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat lebih memperhatikan segala fasilitas penunjang di daerah pelabuhan penyeberangan Tomok dan kutipan retribusi untuk per orangnya ditiadakan untuk menambah daya minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Samosir. Kami nggak dari Pantai Bebas ya, kami dari hotel langsung ke Batu Gantung, terus menuju ke Tomok sini. Tomok bagus, indah. Sempat keliling dulu Pak ya, lihat Pak ya. Terus sampai sini, ya cuma kita terkejut. Turun dari kapal kita dikutip 5.000 lagi Mas. Mintanya itu dihilangkan. Kutipan apa tuh tadi yang dimaksud Pak? Ya masuk sini. Oh, masuk ke pelabuhan ini. Begitu keluar kapal distribusi itu kita yang bingung kan. Ya kalau setiap kampung buat kutipan kayak gitu mana kan? Mengaku bahwa itu kutipan pariwisata kan, kalau setiap kampung kita kan cuma satu, selebihnya kampung orangnya. Kalau kita jalan setiap kampung dikutip-kutip kan itu bikin sulit. Seharusnya nggak perlu lagi. Karena kita kan di sini mau belanja, mau apa, dan gara-gara kutipan orang takut datang. Padahal 5.000-nya sebenarnya. Nah, itu yang kita sesalkan. Informasi lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menetapkan AH, anak dari seorang oknum polisi berpangkat AKBP yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa berinisial KA. Polda Sumatera Utara menjelaskan kasus penganiayaan yang melibatkan anak seorang oknum polisi terhadap seorang mahasiswa yang videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat AH menganiaya KA secara sadis disaksikan oleh ayahnya yaitu AKBP Akhirudin Hasibuan. Walaupun korban sudah meminta ampun kepada tersangka, AH terus saja melakukan penganiayaan. Direktur Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono mengatakan terkait dengan kasus tersebut pihaknya sudah melakukan gelar perkara khusus. Hal itu lantaran pihak tersangka juga membuat laporan ke polisi atas kasus tindak pidana penganiayaan. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan
penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Atas perbuatannya, AH diancam dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Pemirsa, 6 remaja pelaku penyerangan terhadap penumpang di angkutan umum di Simpang Cicanang Belawan, Kota Medan kemarin sore berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Dari ke-6 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA di Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara 1 orang lainnya positif pengguna narkoba jenis sabu dan memakainya sebelum melakukan penyerangan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan modus penyerangan terhadap angkot dan penumpang dilakukan kelompok remaja merupakan aksi balas dendam karena salah seorang pelaku pernah dipalak dan dianiaya oleh salah seorang penumpang yang berada di dalam angkot tersebut. Tak hanya melukai seorang pria yang sedang bersama istri dan anaknya, aksi para pelaku ini juga melukai seorang remaja berusia 15 tahun yang merupakan target para pelaku hingga menyebabkan korban mengalami luka bacokan di pinggang belakang. Mereka melakukan tersebut karena adanya balas dendam terhadap seseorang yang menaiki angkot tersebut yang duduk di depan. Namun pada saat kejadian tersebut para pelaku ya salah sasaran ya menikam seorang ayah ya yang itu bukan merupakan target mereka. Jadi ada kesalahan target. Nah, untuk itu kami sudah melakukan proses, kami amankan yaitu di sini ada barang bukti batu, kemudian ini pinset ya, pinset yang digunakan oleh tersangka untuk menikam beberapa kali korban. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian pelaku, batu, dan pinset untuk membacok korban. Sementara itu, petugas juga telah mengantongi 8 nama dan identitas pelaku lainnya yang kini masih dalam pengejaran petugas. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Suasana Idul Fitri di alun-alun Kota Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara ramai dikunjungi warga karena tersedia wahana hiburan permainan sepeda motor dan ATV mini. Mengisi libur Lebaran, warga bersama keluarga dari Aek Kanopan hingga luar Kabupaten Labuhan Batu Utara ramai mendatangi alun-alun Kota Aek Kanopan sekedar menikmati berbagai wahana permainan anak-anak dan menghibur keluarga dengan cara mengendarai ATV, sepeda motor mini, kendaraan listrik, dan permainan lainnya. Para pengunjung dapat menyewa aneka permainan tersebut dengan harga Rp25.000 hingga Rp30.000 per 15 menit. Pemilik rental kendaraan anak-anak tersebut rata-rata mendapat keuntungan hingga 9 kali lipat dari hari biasa. Salah seorang pemilik rental kendaraan mini, Ratno, mengatakan sejak hari pertama hingga 10 hari Lebaran, alun-alun Kota Aek Kanopan ramai dikunjungi warga untuk menaiki ATV, sepeda motor mini, kendaraan listrik lainnya. Ramainya lalu sejak kapan, Bang? Sejak hari raya pertama. Kalau hari besar gini ya alhamdulillah saya satu harinya 900 gitu. Hari biasa berapa? Hari biasa 100.000. Kalau dia tuh sewanya dia untuk sepeda listrik sama ATV itu 25, yang ATV-nya 30.000, 15 menit. Biasanya ramainya ini berapa lama ini? Ramainya sekitar 10 hari lah, Pak. 10 hari lagi. Jadi harapan abang lah ke depannya gimana? Ya kalau bisa ya seperti inilah, bisa menyupport awak lah, bisa tambah ekonomi kami naik lah. Sementara itu, salah seorang pengunjung yang datang dari Kota Pinang, Poltak Parulian Rambe menjelaskan saat pulang dari Siantar, mereka melihat alun-alun Kota Aek Kanopan yang ramai sehingga menyempatkan diri untuk singgah sekaligus menghibur anaknya bermain kendaraan mobil listrik. Lewat aja, Pak. Kita pulang dari Siantar, terus mau ke Kota Pinang, nampak ramai sini, kita singgah di sini. Iya. Mana suasana sini? Gimana? Mantap, Pak, suasananya. Mantap kan? Ramai. Apa kira-kira saran usulan? Oh, untuk kegiatan ini? Iya. Kalau bisa lebih tertibkan
Tapi kalau ini kan belum teratur Bang. Yang untuk ATV-nya dilainkan untuk skuternya, dilainkan untuk wahana naik crossnya juga di. Para pengunjung berharap agar lokasi permainan tersebut dikelola secara profesional untuk keamanan pengunjung agar dipisahkan permainan untuk anak balita dan remaja maupun orang dewasa. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan panjang, sejumlah mobil dan sepeda motor milik pemudik terparkir di warung lesehan di sepanjang jalan lintas Sumatera di Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai lokasi alternatif tempat beristirahatnya para pemudik. Jumlah kendaraan di jalur lalu lintas di sepanjang Jalinsum, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Utara menuju perbatasan Provinsi Riau pada hari keempat Lebaran cukup padat, namun kondisi arus kendaraan terlihat lancar. Untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, sejumlah mobil dan sepeda motor terparkir di warung lesehan di sepanjang jalan lintas. Hal ini dipergunakan oleh supir dan penumpang sebagai tempat istirahat alternatif yang dianggap nyaman sekaligus tempat makan dan minum untuk menghilangkan keletihan setelah menempuh perjalanan jauh. Salah seorang pemudik yang melakukan perjalanan balik, Adlan, menyampaikan arus balik kali ini tergolong lancar, walau terdapat kemacetan tetapi masih bisa dilalui. Kalau arus balik ini Bang, yang macet-macet ini Bang, lihat kota Rantu itu Bang, macet juga, cuma nggak malah begitu padat yang kayak kemarin gitu. Ya. Tapi masih bisa berjalan Bang, walaupun Bang ya? Ya walaupun berjalannya itu ya terjangkau juga lah Bang gitu ya, tengok keadaan juga gitu di jalan. Berarti dalam perjalanan ini termasuk lancar lah ya Bang? Termasuk lancar lah Bang. Gak ada daripada kita dibilangkan harus balik ya, ke apa gitu. Harus mudik ya? Harus mudik. Berarti nggak ada hambatan ya Bang di jalan Bang? Nggak ada hambatan Bang. Lancar Bang di jalan. Nyaman Bang ya? Aman Bang, aman. Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Guru Singga mengatakan terdapat peningkatan kendaraan namun bisa diatasi dengan menempatkan setiap personil di titik-titik kemacetan seperti di persimpangan dan lokasi perbelanjaan. Kami bisa mengatasi ya dengan mengurangi kemacetan, dengan persiapan mungkin seperti yang sudah disampaikan Bapak Kapolda ya. Perencanaan pengamanan telah kami buat untuk setiap personil ditempatkan di wilayah kita. Ada Pospam 2 ya, ada di Pinangawan Posyan 1. Jadi setiap personil kita tempatkan di titik-titik macet tertentu seperti persimpangan, begitu juga lokasi-lokasi tempat perbelanjaan. Jadi untuk anggota memang sudah disiapkan di lapangan dalam mengurangi kemacetan. Untuk puncak arus balik kendaraan yang melintas Kabupaten Labuhan Batu Utara diperkirakan sampai tanggal 29 dan 30 April 2023. Dan pemirsa, berikut kita ikuti segmen Lintas Andalas. Pemirsa, atap bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi, Kabupaten Pali, ambruk diterpa angin kencang. Angin kencang yang melanda Kabupaten Pali pada Senin sore kemarin mengakibatkan atap bangunan RSUD Talang Ubi yang terbuat dari rangka baja di ruangan VIP ambruk dan melayang diterpa angin. Sarmin, petugas keamanan RSUD Talang Ubi sekaligus saksi mata, menjelaskan saat angin kencang ia berusaha menyelamatkan dan mengevakuasi semua petugas rumah sakit untuk segera melarikan diri. Menurut informasi yang didapat, tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut karena ruangan VIP bukan tempat pasien menginap. Puting beliung, berkeliling di pucuk sini. Itu yang ku dengar. Begitu aku sampai sini, langsung aku nyelamat ke perawat-perawat suruh turun. Itu yang aku ketahui. Terus langsung kami aset-aset rumah sakit. Ada korban Bang? Tidak kati ya? Tidak kati korban. Kasih Keperawatan RSUD Talang Ubi, Foni, menjelaskan pasca kejadian pelayanan tetap dibuka seperti biasa. Hanya pelayanan VIP ditutup sembari menunggu perbaikan. Begitu tahu dari informasi dari karyawan di RSUD, kemarin langsung kami ambil langkah-langkah, BPBD datang langsung evakuasi. Kami
evakuasi apa yang bisa dilakukan sampai jam 10-an malam atau jam 11 malam. Dan dilanjutkan hari ini untuk evakuasi atap yang bisa dilihat di belakang. Jadi kalau untuk dari segi pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Hanya untuk rawat inap VIP dan kelas 1 yang mungkin belum bisa dilaksanakan karena sembari menunggu perbaikan. Pasca kejadian, jajaran Polres Pali melakukan penyelidikan penyebab ambruknya atap bangunan RSUD Talang Ubi. Muhammad Husni Awan, TVRI Sumsel melaporkan. Memasuki puncak arus balik Lebaran tahun 2023, arus lalu lintas menuju pintu gerbang tol Kota Baru mulai dipadati oleh kendaraan asal luar daerah yang hendak kembali ke wilayah asal. Volume kendaraan di jalan menuju pintu tol Kota Baru mulai dipadati kendaraan sejak pagi tadi. Berdasarkan pantauan di lokasi, pergerakan didominasi oleh kendaraan dengan bernomor polisi dari luar Lampung, seperti Palembang dan juga Pulau Jawa. Kepala Pos Pengamanan Pintu Gerbang Tol Kota Baru, Ibda Al-Ashar mengatakan, meningkatnya volume kendaraan sudah terjadi sejak Senin kemarin. Namun di hari Selasa ini menjadi puncak karena masa cuti bersama sudah berakhir. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan yang akan berdampak kemacetan, Pos Pengamanan Kota Baru memberlakukan sistem counterflow supaya arus lalu lintas bisa berjalan lancar. Mereka juga dibantu oleh personil TNI, Dishub hingga Satpol PP. Gerbang pintu tol ITERA dalam 2 hari ini arus balik sudah mulai ada peningkatan, Pak. Baik dari Bandar Lampung ataupun dari sebaliknya. Jadi sementara kita lakukan counterflow. Itu keadaan darurat. Apabila memungkinkan kita tutup lagi, Pak. Jalannya statis. Jadi kalau memang arus balik padat, kita tutup counterflow. Tapi arus balik sepi, kita tutup counterflow. Pak, berdasarkan 2 hari ini dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Betul, Pak. Ini karena ini kan dibagi 2 prediksi pimpinan. Yaitu dari H+3 sampai H+5. Selain pada tanggal 25 April ini, puncak arus mudik kedua diprediksi akan terjadi pada akhir pekan nanti dan dimulai sejak hari Jumat hingga Minggu mendatang. Sementara untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan arus balik, pemudik dihimbau untuk memeriksa kembali perlengkapan hingga kesehatan fisiknya. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Selama puncak arus balik Lebaran tahun 2023 pada hari Senin dan Selasa, penjualan tiket kereta api di stasiun Tanjung Karang mencapai 3.500 per hari. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 2 hari masa puncak arus balik, ribuan penumpang telah berangkat menuju melalui stasiun kereta api Tanjung Karang sejak masa angkutan Lebaran yang dimulai pada tanggal 14 April lalu. Dari data yang dihimpun PT KAI di Free 4 Tanjung Karang selama puncak arus balik Lebaran sejak tanggal 24 April kemarin, total 3.500 lebih tiket telah terjual dan diprediksi pada hari ini tanggal 25 April. Jumlah tiket yang terjual akan sama atau bahkan melebihi dari puncak arus mudik kemarin. Pelaksana Harian Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang Muhammad Reza Fahlepi mengatakan, sejauh ini total 13.000 lebih penumpang telah berangkat dari stasiun Tanjung Karang dan total 8.100 penumpang telah datang ke stasiun. Bagi penumpang yang akan merencanakan perjalanan dalam waktu dekat masih bisa memesan tiket kereta api Kuala Stabas dengan relasi Tanjung Karang Batu Raja yang masih menyisakan 5.000 tempat duduk lebih. Sampai dengan saat ini pantauan kita ya dari di Perempat Tanjung Karang itu untuk penjualan sampai dengan saat ini mencapai di 83% ya, yaitu di angka 23.500 dari kapasitas tempat duduk itu sebanyak 28.500 tempat duduk. Jadi 83% yang sudah terjual. Bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan arus balik, PT KAI menghimbau kepada pelaku perjalanan supaya sudah melakukan vaksinasi dan memastikan kembali jadwal keberangkatan. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Selama arus balik Lebaran, pusat oleh-oleh di Bandar Lampung sudah ramai dikunjungi oleh konsumen asal luar daerah yang ingin membawakan makanan khas Lampung ke daerah asal. Membawakan makanan khas kampung halaman menjadi tradisi bagi sejumlah orang termasuk pelaku perjalanan mudik Lebaran setiap tahunnya. Tahun ini semenjak kebijakan PPKM telah dicabut dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa adanya pembatasan. Di masa arus balik Lebaran tahun ini, tepatnya sejak 1 hari setelah Lebaran hingga puncak arus balik, pusat oleh-oleh khas Lampung menjadi destinasi tujuan yang ramai dikunjungi oleh pemudik asal luar daerah. Rosidin, salah seorang pemudik asal Jakarta yang pulang ke Lampung Selatan, mengakui setiap hendak kembali ke Jakarta, ia selalu berkunjung ke toko pusat oleh-oleh khas Lampung untuk membawakan makanan atau cindramata dari Provinsi Lampung.
Rosidin mengatakan nantinya oleh-oleh khas Lampung akan dibagikan kepada sanak saudaranya yang ada di Jakarta sebagai buat tangan dari perjalanan mudik lebarannya. Oh, kalau ke toko ini paling kita nyari oleh-oleh aja buat di kantor. Apa aja kita beli di sini, Pak? Nah, ini yang baru saya dapat ini keripik pisang. Bisa. Iya. Selain itu apa lagi Pak yang dicari, Pak? Nah, ini lagi dicari lagi nih. Lumayan. Ini udah berapa kali ke sini, Pak? Kalau ke sini kalau kemarin istri, cuma sekarang dia minta diantar sekarang ya. Ngantar istri sekalian. Makanan khas Lampung seperti keripik dan kopi menjadi primadona para pengunjung karena memiliki banyak cita rasa dan varian yang tersedia. Jumlah pengunjung di tahun ini mengalami peningkatan karena kebijakan PPKM telah dicabut. Alfian Dendra, TVRI Lampung melaporkan. Pasca Lebaran, harga sayuran jenis kacang buncis justru mengalami kenaikan drastis hingga mencapai 70%. Setelah Lebaran, harga sayuran jenis kacang buncis mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dikatakan Diki Adriansyah, petani kacang buncis di Desa Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, harga buncis sebelum bulan puasa hanya Rp4.000. Setelah Lebaran, harga kacang buncis naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Harga itu naik sebesar 70% dibandingkan sebelumnya. Kenaikan harga itu merupakan berkah bagi petani. Alasan kenaikan harga sayuran itu karena tingginya permintaan pasar. Sedangkan kebutuhan barang tidak bisa mencukupi permintaan yang tinggi. Harga lumayan. Berapa? 7.000. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya gimana? Sebelumnya agak turun, sebelumnya 4.000, 5.000. Sekarang 7.000. Ya, sekarang 7.000. Alhamdulillah. Ini baru pertama tadi panen. Dapat berapa? Baru 10 kilo. 10 kilo. Ya. Petani justru menilai naiknya harga sayuran berimbang dengan naiknya harga pestisida dan pupuk. Karena harga jual yang cukup tinggi dapat menutupi biaya produksi yang mahal akibat kenaikan itu. Rivaldo Putrawansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.